Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat berjumpa di channel Mati DBK. Haji yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ahzab di ayat 56 kita diserukan diinformasikan bahwasanya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Senantiasa Allah berselawat kepada Nabi, mencurahkan segala rahmatnya, dan malaikat mendoakan serta mengampunkan. Jadi ini ada informasi, ada ajakan, ada himbauan, ada perintah juga buat kita semua, buat orang-orang beriman yang senantiasa mencari kebaikan, yang senantiasa ingin mengadakan kehidupan yang lebih baik, bahwasanya kita dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah saja menciptakan berselawat kepada Nabi dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kenapa kita tidak? Sementara kitanya adalah manusia yang diciptakan yang harus mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud makna yang terkandung dalamnya ketika seseorang mengikuti perintah-perintah Allah? Salah satunya itu adalah berselawat kepada Nabi, yaitu kita akan mendapatkan kebaikan. 1 kali salawat kebaikannya 10. Nah, gimana kalau kita salawat setiap hari 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000, bahkan ada yang sampai banyak sekali. Teman-teman bisa melihat testimoni salat banyak sekali di channel-channelnya ustaz-ustaz yang ada di YouTube yang lain, di channel YouTube yang lain, misalnya Ustaz Musis Masal ya, misalnya Ustaz Masal itu banyak sekali. Saya pun sering memutar YouTube-nya mereka ya, para ustadz itu, dalam rangka saya menambah lagi keyakinan, menambah lagi semangat lagi ya, bahwasanya menjalankan salawat itu adalah sesuatu yang menjadi kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ya salawat. Jadi seperti itu. Jadi bersama salawat bersama dengan kita. Nah, apa sih yang bisa kita rasakan manfaatnya ketika kita bersalawat? Banyak sekali. Jadi kalau di YouTube itu saya mendapatkan orang-orang menceritakan pengalamannya ketika dia berselawat sekian dia mendapatkan manfaatnya. Ada yang dimudahkan urusannya, bukan cuma dimudahkan, tapi kayak ada sesuatu yang kun fayakunnya Allah itu terjadi. Misalnya yang tadinya dia nggak punya uang, nggak punya apa-apa, dalam keadaan kelemahan, kemudian pokoknya nggak mungkin banget dia mendapatkan uang, tapi dengan dia salawat, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, ATM yang sudah lama kosong tidak terisi, tiba-tiba terisi. Dan itu tidak ada yang tidak bernama, tidak bertuan gitu. Siapa lagi kalau bukan Allah menyampaikannya ya. Nah, itu insya Allah itu terjadi. Berapa banyak orang-orang yang mempunyai tagihan-tagihan yang sangat banyak ya, tagihan utang di bank segala macam, kemudian diberikan pertolongan ya dari salawat, yaitu dilunakkan dari banknya, dimudahkan, ada kelonggaran pembayaran, yaitu dari salawat Nabi gitu. Nah, kemudian juga kaula muda ketika dia menjalankan salawat, banyak yang dia menginginkan dunia. Misalnya anak muda biasanya apa sih yang dipengenin? HP ya, HP. Ketika dia mau HP, dia ingat salawat, dia mencoba untuk menjalankan salawatnya tertib setiap hari, disiplin terus. Ternyata apa? Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan dapat HP beneran. Entah itu dia dapat rezeki, uang,
ataukah memang ada yang memberikan hadiah HP. Itu pun terjadi, subhanallah gitu. Jadi kalimat yang ayat-ayat yang tadi diinformasikan di surat Al-Ahzab ini, di ayat 55 ini, subhanallah kita cerna dengan ketundukan hati kita, ya, bahwasanya kita ini orang yang tidak punya apa-apa, bahwasanya kita memang adalah orang yang harus mencontoh, ya. Kalau kita tidak mencontoh, kalau tidak kita berpegang pada Quran, apalagi yang mau kita pegang di dunia ini, kita mau kemana gitu kan. Jadi ketika kita baca ini, alhamdulillah ini ada rezeki. Jadi ketika kita membaca ini, kalau saya rasakan ini adalah rezeki dari Allah, bahwasanya oh ini mungkin salah satu jalan, bahwasanya ini adalah salah satu solusi dari berbagai macam urusan kita. Kita berselawat, insya Allah ya urusan-urusan kita akan dimudahkan, kemudian juga persoalan-persoalan hidup kita tuh akan dicairkan, kemudian apa yang namanya ke kalau orang banyak pikiran tuh jadi nggak tenang, waspada, mungkin galau segala macam ya. Ketika dia berselawat, diserahkan kepada Allah ya, kemudian dia mengembalikan semuanya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan ya, kedamaian ya. Mungkin saat itu dia belum mendapatkan apa yang diinginkan, tapi hatinya bisa tenang, bisa yakin ya. Gimana kalau seorang anak bilang begini, anak kan nggak punya apa-apa ya, anak nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa, tapi dia mau besok dia mau beli main-mainan, dia bilang apa, mama aku mau main-mainan. Di mana sayang? Di situ. Dia nggak pernah tahu harganya berapa, kalau yang ditunjuk tuh mahal sekali, dia nggak pernah mau tahu kan. Pokoknya dibilang sama mamanya, dia berbuat sama mamanya, maka mamanya yang belikan. Nah seperti pun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sudah yakin bahwasanya hidup kita ini adalah yang menjamin Allah sepenuhnya, kemudian kita sampaikan kepada Allah apa yang kita mau, sampai itu adalah kebaikan buat kita, maka jangan pernah kita melihat jumlahnya atau nilainya. Allah itu maha kaya, sampaikan kepada Allah, insya Allah bakalan dikasih, cepat atau lambat. Karena cepat lambat kebaikannya yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai pelaku ya, sebagai pelaku yang diperankan di dunia ini adalah cuma meminta, memohon, bersabar, dan insya Allah kita diberikan ketenangan, kemudahan. Nah itu ya. Jadi mulai sekarang kita sering-seringlah berselawat kepada Nabi. Jadi selain kita diberikan kebaikan, maka sudah mengandung istighfar. Jadi di dalam salawat itu malaikat akan mendoakan ampunan buat kita. Ya mudah-mudahan pelan-pelan, dikit-dikit kita ini namanya mulai dikenal di langit gitu. Jadi kalau misalnya orang sering tenar di dunia, maka sesungguhnya ketenaran yang hakiki itu adalah ketika kita sudah tenar di langit. Masya Allah. Jadi kalau kita tenar di langit, nama kita sudah dikenal ya oleh penduduk langit. Ketika kita berdoa, kita mengetuk langit setiap malamnya, dimulai dengan tadi ta'awuz ya, hamdalah, kemudian salawat, kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah itu akan dibuka pintu-pintu langit buat kita. Kalau sudah dibuka, maka doa-doa itu akan diaminkan, dikabulkan, makbul. Malaikat di kiri kanan kita bilangnya apa? Makbul, sabar, istighfar pasti dikabulkan. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.